Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ke-6 tentang pengelolaan piutang. Piutang itu apa? Piutang itu adalah kalau ada perusahaan lain, kita berikan pinjaman berupa uang ataupun kita berikan pinjaman berupa barang dagang. Nah, intinya kita yang menagih kepada orang lain dan bukan kita yang ditagih. Jadi kita yang ngasih duit, kita yang ngasih barang, kita yang menagih pada orang lain. Nah, besarnya investasi pada piutang dalam perusahaan ditentukan oleh dua faktor, persentase penjualan kredit, jadi berapa persentase penjualan yang menjadi penjualan kredit gitu yang pertama. Kedua adalah kebijakan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Jangka waktu penjualan kredit, kualitas pelanggan, dan usaha pengumpulan piutang. Saya skip aja karena waktunya terbatas, hanya boleh sampai 5 menit. Jadi rumus nanti kalian baca sendiri sisanya ya. Saya rumus aja dari perputaran piutang itu adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dikali 1. Nanti hasilnya itu adalah dalam satu tahun laporan keuangan, berapa kali piutang itu berputar siklusnya dari sejak dia awal mulai diberikan piutang sampai dia dilunasi. Nah, itu hasil dari rasio perputaran piutang atau disebut dengan receivable turnover. Nah, receivable turnover ini kemudian bisa dijadikan dalam bentuk hari dengan cara 360 dibagi dengan 5 receivable turnover, 5 kali itu adalah 5 kali itu receivable turnover sehingga dapatlah 72 hari. Kemudian di sini kita membahas lagi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pengumpulan piutang. Yang pertama, pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak berdiskon. Jadi di sini ada penjualan tidak berdiskon sebagaimana ada di hijau-hijau itu ada tabel. Kemudian di sini, nah ini perhatikan tulisan saya ini bahwa pada saat ini belum dihitung 1 bulan. Nah, di sini kita lihat di soal. Perusahaan menetapkan penjualan kreditnya sebesar 60% dari total penjualan dalam jangka waktu selama 4 tahun. Dari jumlah kredit tersebut, pembeli akan mengangsur 30% pada bulan pertama. Nah, berarti yang bulan pertama nih ini itu. Dan 30% pada bulan kedua. Nih kedua ya. Dengan bulan 3 dan keempat masing-masing 20%. Jadi dicicil. Ini 30, ini 20. Yang atas April Mei ini. Yang atas. Oke, yang ada angkanya. Nah, itu berasal dari sini nih tuh 3.000. Nah, penjualan bulan Januari penjualannya 3.000, tapi untuk sampai 1 bulan itu tidak bisa dihitung dari bulan Desember, tapi dihitungnya di bulan Januari. Kalau dia penjualannya 1 Januari, maka 1 bulan adalah pas di bulan Februari gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang berdiskon. Syarat 5/20 net 60 artinya akan diberikan diskon 5% apabila dilunasi 20 hari sejak dari transaksi terjadi. Bisa lihat di tulisan ini, bisa lihat tulisan ini ya. Kebijakan penjualan kreditnya 60% dari total penjualan. 30% membeli pada 1 sampai dengan 20 hari setelah penjualan. Berarti kalau 30% pembeli membayar 1 sampai 20 hari setelah penjualan, maka dia mendapatkan diskon 5% karena aturannya 5/20 net 60. 60 hari harus sudah lunas. Nah, karena itu dia akan dilihat di sini pada bulan Januari ketika hanya 20% dari pembeli, 30% dari pembeli melunasi adalah sekian penerimaan piutangnya. Ini dapat dari sini tuh. Penjualan kredit bulan Januari totalnya dari penjualan kredit itu kan 60%. Kalau kalian lihat di sini 60% dari total penjualan yang itu 5 juta rupiah. 60%-nya adalah 3 juta rupiah. Gitu ya. 3 juta rupiah itu penjualan kredit. Yang melunasi 1 sampai dengan 20 hari adalah 30% dikali 3 juta. Itu adalah yang melunasi 900.000. Dapat diskon 5/20 N per 60. 5% dikali 900.000 sama dengan 45.000. Karena itu penerimaannya adalah 855.000. Karena dalam Februari itu masih ada sisa hari, ya kan? Sedangkan baru dibayar 900.000. Nah, di sini masih ada sisa hari.
1 sampai 20%, 1 sampai 20 hari adalah 30% dikali 3 juta. Kita lihat lagi di dalam ketentuannya di sini. Sebanyak 20% pembeli membayar sisa waktunya yaitu antara 21 sampai dengan 30 hari setelah penjualan. Karena itu sisanya adalah 21 sampai 30 hari setelah penjualan, 20% dikali 3.600.000 sehingga total pemasukannya adalah 1.455.000. Begitu seterusnya untuk sisa-sisanya. Perhatikan sebelah sini dan perhatikan sebelah sini. Oke deh, saya nggak paham. Kemudian ada resiko penjualan kredit. Nah, perusahaan dapat menilai resiko dari penjualan kredit. Kalau dia pengen meningkatkan penjualan kreditnya, gitu kan, dia dapat menilai ini resikonya bisa ditanggung atau enggak, ya kan. Kalau nggak bisa ditanggung, nggak usah dilakukan. Ini ada 0 sampai 20 hari, 50% ini terjadi penjualan secara kredit. Nah, setiap 0 atau 20 hari itu terjadi 50% penjualan kredit berdasarkan masa lalu. Jumlahnya adalah 5 juta rupiah. Dari 5 juta rupiah itu biasanya 1% tidak tertagih, berarti gagal bayar 1%. Kalau ini juga, ini adalah gagal bayar 2% sampai sekian-sekian. Nah, jumlah penjualan kreditnya ada? Belum ada. Oke. Di bawah nih jumlah penjualan kreditnya 10 juta, ini dijumlahin semua. Ya, dijumlahin semua. Ini juga jumlahin semua. Dapatlah angka yang di bawah sini. Berarti kinerja perusahaan itu dalam menagih piutang dan maksudnya kinerja perusahaan tersebut terhadap piutang yang tidak bisa ditagih adalah 2,4%. 2,4% itu tidak bisa ditagih kinerjanya dia saat ini gitu ya. Kinerjanya dia saat ini tuh segitu. Kemudian kita akan lihat apakah menguntungkan kalau piutang itu ditambah 10 juta rupiah. Dikatakan dari penjualan di atas HPP-nya adalah 7 juta dan tambahan biaya operasi 1 juta rupiah. Maka keuntungannya adalah, ini aturannya ada di sini nih tuh. Oh, aturannya ada di sini nih. HPP-nya 7 juta rupiah. 10 juta HPP-nya 7 juta, maka dikurangin dapatlah 3 juta rupiah. Terus tambahan biaya operasi karena dia harus menambah piutang, ya kan? Itu adalah 1 juta rupiah. Artinya ada orang yang harus direkrut untuk mengurusi hal ini, atau ada jam lembur sehingga harus diupah lembur, jadi harus tambah 1 juta rupiah. Sehingga labanya 3 juta dikurangi 1 juta adalah 2 juta rupiah. Dikurangi dengan piutang yang tak tertagih adalah 2,4%. 2,4% atau 240.000. 240.000 dikurangi di sini. Bukan 240.000 2,4% dikali 2 juta ya, tapi 2,4% dikali 10 juta. Maka 240.000 dapatlah 1.760.000. Nah, karena ini masih positif, ini masih menguntungkan, jadi resiko bisa diterima dan proyek bisa dijalankan, artinya piutang boleh ditambah. Ada satu hal lain mengenai piutang, yaitu adalah ketika kita ingin menambah waktu pengumpulan piutang. Ini adalah contoh soalnya. Dari 30 hari menjadi 60 hari. Akibatnya diasumsikan bahwa penjualan kredit akan meningkat 25%. Ini nih tulisannya nggak jelas nih. Penjualan kredit akan meningkat 25%. Biaya tetap 22 juta, biaya variabel 150 per harga jual barang per unit sebesar. Oh ini biaya variabel 150, harga jual barang per unit 500. Tambahan waktu kredit, biaya tambahan modal. Dengan tambahan waktu kredit, biaya tambahan modal diperhitungkan sebesar 30%. Jadi perlu biaya 30%. Ya, apakah kebijaksanaan perusahaan itu memperpanjang waktu kredit? Bisa dilaksanakan, maka dihitung. Pada tahun 2011 penjualannya adalah 80.000 unit. Diasumsikan kenaikan 25% dari 80.000 unit. Berarti kenaikannya adalah 125% dikali 80.000 adalah 100.000 unit. Harga jualnya 500 gitu kan. Nah, di sini kita lihat
Pada tahun 2011 labanya 6 juta, biaya tetap 22 juta. Nah, biaya variabel 80.000 unit dikali 150 adalah 12 juta. Sehingga HPP-nya adalah 34 juta, 40 juta dikurangi 34 juta adalah 6 juta. Itu untungnya 6 juta. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada jadi 100.000 unit mengakibatkan biaya HPP jadi 37, sedangkan pendapatannya 50, labanya adalah 13 juta. Nah, masukkan ke dalam rumus. Di sini dikatakan dengan perpanjangan waktu kredit dari 30 hari menjadi 60 hari yang ada di sini nih. Nih 30 hari menjadi 60 hari. Tambahan laba yang diperoleh adalah 13 juta dikurangi 6 juta yaitu 7 juta. Sedangkan tambahan biaya modal dengan tambahan investasi piutang dapat dihitung sebagai berikut. Biaya modalnya bertambahnya berapa? Di sini ada 30 hari, 60 hari. Dibagi 360 hari. Baca yang merah-merah tuh yang di samping tuh. 30 per 360 hari berarti 1 tahun ada 12 siklus piutang dari sejak hari 1 dari pertama sampai dengan 30. Hari ke-30 piutang tersebut. Modal 34 juta langsung dibagi 12 siklus piutang. Nah, kalau di bawahnya berarti kan 24 siklus piutang kalau yang ini nih tuh. Ini 24 siklus piutang, ini 12 siklus piutang. Dibagi dengan HPP-nya 34 juta dan 37 juta. Sehingga setiap siklus piutang membutuhkan modal 2 juta untuk yang 30 hari dan 6 juta untuk yang 60 hari. Diperlukan tambahan modal investasi sebesar 3 juta. Didapat dari mana? 6 juta dikurangi 2 juta. Dapat di sini 3 juta sekian. Dari 3 juta sekian tersebut akan dibiayai perusahaan 70%. Sedangkan perlu tambahan dari investor 30%. Berapa tambahan modalnya? 1 juta rupiah. Di dalam soal dikatakan perlu tambahan modal 30% untuk memperpanjang periode piutang. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan perusahaan, tambahan laba dan tambahan biaya perpanjangan jangka waktu kredit menghasilkan tambahan laba 7 juta lebih besar daripada tambahan biaya modal 1 juta yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi keuntungannya 7 juta, biaya tambahan modalnya 1 juta. 1 juta itu maksudnya adalah dia mendapatkan modal dari pihak lain. Artinya dia nanti harus bagi hasil kepada pihak lain gitu loh. Nah, artinya dia jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan biaya modal, biaya tambahan modal yang perlu diambil dari investor atau dari bank atau dari supplier gitu kan ya. Nah, kebijakan penambahan waktu kredit oleh karena itu bisa dilakukan. Nah, sekian waktunya sudah 12 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.